Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja dan masih semangat untuk ikut pembelajaran daring dari rumah ya. Ketemu lagi sama Bu Dinda di mata pelajaran bimbingan dan konseling. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cara-cara menggunakan media sosial secara bijak. Seperti yang teman-teman ketahui, di era global ini kita seperti memiliki dua dunia. Ada dunia nyata dan dunia maya. Hampir semua orang di seluruh dunia memiliki media sosial. Pengguna internet di Indonesia pun jumlahnya terus meningkat secara pesat. Mulai dari anak-anak, orang tua, sampai remaja seperti teman-teman yang lagi nonton video ini. Teman-teman semua pasti memiliki media sosial ya. Pertama-tama, kenapa sih kita harus menggunakan media sosial secara bijak? Adanya media sosial ini banyak memberikan kita kemudahan dalam mengakses informasi, komunikasi, dan hiburan. Teman-teman kan sekarang sekolahnya online nih dari rumah. Ngerjain tugas pasti nggak jauh-jauh dari Mbak Google kan? Segala jenis informasi bisa kita dapatkan dari internet. Kemudian media sosial ini juga bisa menghubungkan kita dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Media sosial juga bisa banget nih jadi media hiburan untuk kita. Mulai dari dengar musik, nontonin video apa aja di YouTube, main game, dan banyak lagi. Ayo, siapa di sini yang suka lupa ngerjain tugas karena kasihkan main internet? Selain memberikan banyak kemudahan dan kesenangan untuk kita, media sosial ini juga mengundang berbagai kemungkinan masalah. Nah, berikut adalah hal-hal yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, penyebaran informasi yang sangat mudah. Seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, kita bisa dapat apa aja dari internet. Semua orang bisa dengan mudah menyebarkan informasi, entah yang benar atau yang salah, entah yang positif atau negatif. Oke, kita bisa dapat banyak ilmu dari internet. Tetapi, karena di internet ini cenderung tidak ada batasan, kita bisa saja terpapar atau tidak sengaja melihat konten-konten yang seharusnya tidak kita lihat, seperti pornografi atau hal-hal yang bersifat kekerasan. Oke, yang kedua, tidak ada privasi. Siapa saja bisa melihat dan menyebarkan. Di media sosial, semua orang bisa melihat foto kita, status kita, video yang kita unggah. Tambah lagi sekarang ada fitur screenshot ya. Walaupun akun kita bisa diatur dengan mode privasi, bisa saja yang melihat postingan kita nge-screenshot dan menyebarkan ke orang lain yang bukan followers kita. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati ya teman-teman. Oke, yang ketiga, ada informasi yang belum tentu benar. Di era global seperti sekarang ini, banyak sekali konspirasi-konspirasi atau informasi yang salah atau hoax yang tersebar di sosial media. Kemudian yang keempat ada cyberbullying. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan yang namanya bullying. Bullying atau perundungan juga banyak terjadi di media sosial loh teman-teman. Banyak yang menyalahgunakan kebebasan untuk berpendapat di media sosial sebagai sarana untuk menyakiti, mempermalukan, atau bahkan mengancam orang lain. Di dunia maya, orang-orang itu cenderung lebih berani untuk berperilaku agresif karena mereka bisa dengan mudah menutupi identitasnya. Nah, semua itu dapat kita jadikan alasan untuk menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Sekarang kita akan membahas mengenai cara-cara atau tips menggunakan media sosial dengan bijak. Ada apa aja sih? Oke, yang pertama, tidak berbagi data pribadi di media sosial. Seperti kartu identitas, nomor telepon, dan nama orang tua, dan sebagainya. Data-data pribadi yang disebarkan di media sosial ini sangat rawan untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk penipuan misalnya. Oke, lanjut. Yang kedua, pastikan postingan teman-teman tidak mengandung sara. Pada dasarnya, etika-etika yang harus kita patuhi di dunia nyata maupun dunia maya itu sama saja loh teman-teman. Di media sosial pun kita harus pandai bertoleransi, jangan sampai media sosial ini kita gunakan untuk membuat ujaran kebencian terhadap suku tertentu, atau agama tertentu, atau ras tertentu, atau golongan tertentu. Penyebaran rasa benci terhadap sara ini juga bisa dituntut hukuman penjara loh teman-teman. Nah, yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya atau hoax. Di media sosial sekarang ini banyak sekali ya teori-teori konspirasi yang kurang jelas maupun berita-berita palsu. Ada yang bilang, corona itu nggak nyata. Atau ada yang menyebarkan video gunung Merapi meletus gitu misalnya. Padahal ternyata itu video bertahun-tahun yang lalu. Nah, itu kan bisa membuat kehebohan ya teman-teman.
Ketika kita memperoleh suatu informasi, akan lebih bijak apabila kita mencari tahu lebih lanjut terlebih dahulu informasi tersebut. Dan kemudian apabila akhirnya teman-teman masih bingung mengenai kebenaran informasinya, lebih baik cukup berhenti di teman-teman aja informasinya, tidak perlu disebarkan. Jadi kita harus pintar-pintar saring dulu sebelum sharing. Oke, lanjut yang keempat. Kita harus selektif, kenali, dan beretika ketika bermedia sosial. Untuk melindungi diri dari tindak kejahatan yang bermula dari media sosial, contohnya seperti penipuan, penculikan, dan sebagainya. Pasti teman-teman juga sudah banyak menemukan kasus-kasus penipuan melalui media sosial di berita-berita ya. Kemudian yang kelima, menggunakan media sosial untuk menunjang produktivitas. Media sosial ini sangat memudahkan kita untuk mengembangkan diri dan berprestasi loh teman-teman. Banyak sekali konten-konten edukatif yang bisa teman-teman tonton untuk belajar dan meningkatkan skill. Bahkan banyak banget loh akun-akun Instagram atau YouTube yang mengajarkan hal-hal yang bahkan tidak diajarkan di sekolah. Menarik banget kan? Nah, mungkin teman-teman ada yang suka masak. Nah, ini contohnya, Ibu kasih contoh di Instagram ya. Mungkin ada teman-teman yang suka masak, ini ada akun Instagram yang banyak memberikan tutorial-tutorial masakan, berbagai jenis masakan. Kemudian teman-teman yang belajar bahasa Inggris, ada akun guruku Mr. D. Kemudian untuk teman-teman yang pengen tahu pengetahuan umum, ada Kuiper ID. Kemudian informasi tentang kesehatan mental, ada Kejar Psikologi. Kemudian teman-teman tertarik di tips and trik dan matematika, ada akun yang namanya Ngaji Matematika. Terus kemudian buat teman-teman yang pengen nambah prestasi, pengen ikut lomba, suka ikut lomba nih, ada juga loh di Instagram banyak banget akun-akun yang menyebarkan info-info lomba tiap hari. Nah, sekarang Ibu pengen tahu dong gimana sih cara teman-teman memanfaatkan media sosial? Jangan lupa komen di kolom bawah ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman masih mempunyai pertanyaan atau ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar juga ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.